Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi. Pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana Polda Jawa Barat mengaku telah periksa ayah Eki Ibtu Rudiana sebagai pelapor. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk melengkapi berkas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga menemui titik terang. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, termasuk ayah almarhum Eki Ibtu Rudiana. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Julius Abraham Abbas mengatakan ayah Eki diperiksa sebagai pelapor. Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi bukti kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ayah Eki, ya tentu sebagai pelapor yang melaporkan terkait dengan kejadian ini sudah diperiksa. Ya, baik oleh penyidik dari Polda Jawa Barat tentu untuk kepentingan pemeriksaan, untuk penyidikan yang sekarang sedang dilakukan. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Karena sampai saat ini penyidik sedang mempersiapkan untuk penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Sebelumnya Ibtu Rudiana disebut meminta Liga Akbar untuk bersaksi, padahal Liga mengaku tidak mengetahui kejadian tersebut. Liga diminta ikuti skenario yang dibuat oleh ayah almarhum Eki Ibtu Rudiana. Terus Liga jawab, saya nggak tahu Pak. tapi tulisan di BAP melihat. Dia tanyakan, orang kamu ada di situ kok katanya. Oke. Gitu. Ya saya bilang, saya nggak tahu Pak, saya harus kayak gimana kata saya. Terus kemudian diarahkan. Iya. Dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP. Terpaksa banget Pak. Karena sidang pun itu tertutup Pak. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga. Cuma tidak boleh masuk Pak. Saya bingung banget di situ. Kini Liga Akbar mencabut berita acara pemeriksaan yang dibuat pada 2016 silam. Liga Akbar meminta ayah Eki untuk jujur terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki belum menemui titik terang. Ayah Eki Ibtu Rudiana yang dianggap sebagai kunci kini telah diperiksa polisi. Berikut cuplikan dialog bersama penasihat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi dan Bambang Rukmento, pemirsa maksud kami, pengamat kepolisian ISES di iNewsroom dengan Davi Pratama. Saya pertama ke Pak Arianto terlebih dahulu. Melihat laporan yang dilakukan oleh Farhad Abbas dan teman-teman melaporkan ayah Eki ke Mapolres Cirebon, tanggapan Anda? Ya, tanggapan saya itu langkah yang bagus ya, untuk mencari klarifikasi. Selama ini kan yang digaungkan di media ya, itu bahwa biang keroknya ini adalah si Pak Rudi ini kan, gitu kan, dia yang bikin laporan polisi, waktu itu kok tahu duluan bahwa kasusnya begini. Padahal dia ayah daripada korban, tapi kemudian dia melakukan penangkapan dan sebagainya kan gitu ya. Nah sekarang, tapi dalam prosesnya waktu itu, kasus itu kan sudah disidik oleh Polres Cirebon. Nah hasil penyidikannya sudah dikirim ke jaksa, sudah dikirim ke pengadilan, dan sudah divonis, dan sudah ingkrah. Berarti kalau kita mau menelisik kembali apa yang dilakukan oleh si Rudiana ini, ya susah. Kecuali melalui putusan PK yang bisa mengkandaskan putusan yang berkas perkara yang dibikin oleh Polres Cirebon itu gitu. Nah sekarang dengan dilaporkannya Rudi itu sebagai orang yang mempengaruhi pelaku itu, memungkinkan daripada penyidik Polri ya untuk melakukan pemeriksaan ulang dulu ketika pertama kali dianggap mempengaruhi itu kayak apa gitu. Ini langkah ini melebihi daripada langkah yang bisa ditempuh oleh Propam. Karena kalau Propam itu kan menelisik dulu yang sudah terjadi dulu itu dasarnya apa? Paling dari keterangan-keterangan doang kan gitu. Nggak ada dasar hukum. Pak Arianto, maaf saya potong. Ini yang saya mau tanyakan tadi. Ini kan prosesnya di Propam kan juga sudah berjalan. Apakah nanti tidak ada tumpang tindih begitu antara Propam dan juga Mapolres Cirebon? Enggak. Propam itu kan turun ke sana kan dalam rangka verifikasi ya. Apa yang terjadi dulu saat itu gitu kan. Dari versi Propam. Jadi pasti dia akan mencari saksi-saksi yang ada, yang terkait akan ditanya apakah benar. Dan kemudian cari bukti-bukti, dilihat berkasnya dan sebagainya gitu. Nah sedangkan kalau laporannya Pak Farhad ini kan laporan dari masyarakat kan. Dengan melihat saksi-saksi yang sudah bermunculan bahwa ini Pak
Pak Rudi ini dianggap sebagai mempengaruhi, nanti pasti ya patut disangka dia sebagai tersangka kan Pak Rudi itu, bahwa dia melakukan perbuatan itu. Nah, polisi paling kalau laporan diterima, nanti diselidiki apakah ini tindak pidana atau tidak. Kalau iya, pasti nanti dilanjutkan dengan penyidikan gitu. Oke. Sementara itu, kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas dan sejumlah advokat Senin sore mendatangi Mapolres Cirebon Kota. Kedatangan para advokat yang dipimpin Farhad Abbas ini bermaksud melaporkan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Pelaporan dilakukan lantaran Ibtu Rudiana dianggap mempengaruhi sejumlah saksi yang berimbas tidak sesuai dengan fakta yang dialami para saksi sebenarnya. Niat kami bukan untuk memenjarakan Rudiana ya, tapi untuk menyempurnakan keadilan sebenarnya gitu. Mungkin kita dianggap tidak sempurna, tapi jangan sampai laporan kami yang dianggap tidak sempurna ini membuat terjadi kesempurnaan dalam hal merekayasa atau menjalimin atau salah menghukum. Nah, oleh karena itu kita minta penyidiknya jangan main-main, jangan mempersulit kami. Jangan lagi minta bukti-bukti yang lain, yang jelas patokannya hanya satu, pertama BAP, pertama Rudiana. Sementara Liga Akbar saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki memberikan fakta baru. Menurutnya ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, sempat memintanya bertemu. Liga Akbar menerangkan dirinya diminta bertemu Rudiana 1 minggu usai kejadian pembunuhan Vina dan Eki untuk mencari tahu informasi terkait Eki sebelum kejadian. Setelah foto tersangka tersebar 2 hari atau lebih dari seminggu lah, Bapak almarhum Eki minta ngobrol personal 4 mata. Ada ngobrol biasa dengan cara telepon dan bertemu di mobil. Setelah itu hanya ingin menguatkan, bilangnya soal pakaian almarhum yang dipakai saja itu awalnya. Apalagi yang diobrolkan pada saat itu? Menanyakan sebelumnya ada masalah tidak. Masalah sama siapa maksudnya? Masalah dengan orang lain. Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. Polisi kembali menangkap 6 tersangka dalam kasus main hakim sendiri yang berujung pada tewasnya bos rental asal Jakarta di Pati, Jawa Tengah. Dengan penangkapan ini sudah 10 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kejadian tragis tersebut. Polisi kembali menangkap 6 tersangka dalam kasus main hakim sendiri yang menewaskan bos rental asal Jakarta di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pengejaran terhadap pelaku pengeroyokan itu dilakukan tim gabungan setelah menyisir rumah warga serta hutan yang menjadi persembunyian pelaku. Total sudah ada 10 tersangka dalam kasus ini yang seluruhnya merupakan warga Sukolilo, Kabupaten Pati. Ke-6 tersangka yang baru ditangkap masing-masing berinisial STJ, AK, SA, SU, NS, dan SHD. Ke-6 tersangka ini memiliki peran berbeda dalam menganiaya korban dan mereka terancam hukuman 12 tahun penjara. Perannya satu, ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiweng, itu? Menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti scientific crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video, keterangan saksi kita ambil semuanya. Wow, itu kan tersangkanya banyak satu kamu, tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Kapolda Jawa Tengah menambahkan, bagi pelaku yang ikut melakukan penganiayaan untuk segera menyerahkan diri. Jika dalam waktu 1 minggu tidak menyerahkan diri, tim gabungan diperintahkan untuk melakukan tindakan tegas bagi pelaku yang masih bersembunyi di hutan maupun di lokasi lain yang sudah dilakukan identifikasi.
Usai videonya viral, konten kreator yang mengomentari kasus pengeroyokan bos rental mobil di lokasi kejadian menyampaikan permohonan maaf. Dalam video klarifikasinya, ia mengaku membuat video tersebut hanya untuk menambah followers dan tidak terlibat sebagai pelaku. Saya Teyeng Wakatobi, dengan ini saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga Indonesia dan juga warga desa Sukolilo. Tidak lupa juga dengan semua rekan-rekan rental mobil se-Jawa Tengah dan se-Indonesia Raya. Atas perbuatan konten saya kemarin yang telah membuat ramai dan gaduh di sosial media. Saya membuat konten hanya untuk viewer dan uploadan TikTok saya. Inilah video minta maaf dari konten kreator bernama Teyeng Wakatobi yang ia sampaikan ke warga desa Sukolilo dan pemilik rental mobil se-Jawa Tengah. Hal ini dilakukan karena ia khawatir dikaitkan sebagai pelaku pengeroyokan setelah videonya viral mengomentari peristiwa penganiayaan di desa Sukolilo tersebut. Videonya mengundang geram warganet. Kita kasih paham buat orang yang kurang paham. Kita hajar buat orang yang kurang hajar. Sebelumnya video seorang konten kreator asal Pati, Jawa Tengah dengan akun media sosial @teyeng_wakatobi viral di media sosial setelah pria berjuluk Gigi Racing ini diduga terlibat penganiayaan terhadap bos rental asal Jakarta yang tewas saat hendak mengambil mobilnya. Usai polisi melakukan pencarian terhadap pelaku, konten kreator tersebut meminta maaf melalui video klarifikasinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang satpam perusahaan provider di Surabaya, Jawa Timur ditemukan tewas bersimbah darah di pos jaga. iNews Pagi akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama.